Selamat malam Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya dan teman-teman. Kami dari Universitas Negeri Makassar, jurusan olahraga Penjaskesrek, ingin melakukan wawancara singkat seputar usaha minuman yang sedang berjalan saat ini. Tujuannya itu untuk mengetahui lebih dalam tentang pengalaman kakak dan tantangannya, apa saja yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini. Tantangan bisnis ya. Kalau tantangan bisnis itu paling gini, kalau penjualan minuman, satu di masalah terbesarnya cuaca. Oke. Kalau musim hujan itu udah pasti drop, biar kayak brand besar pun pasti mengalami yang namanya penurunan penjualan kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita harus melek digital, ya kan? Kita nggak bisa lari dari itu karena yang namanya zaman pasti terus tuh selalu ada update kayak gitu. Mungkin aja kayak sekarang ini kan yang lagi ngetren kan ojek online, order dari aplikasi. Cuman kedepannya kita nggak tahu bakalan ada teknologi baru, otomatis behavior untuk konsumen sendiri itu akan berbeda. Kemarin sempat naik penjualan makanan dari online itu karena ada COVID. Jadi behavior itu ngaruh banget, tergantung dari kayak faktor internal sama eksternalnya kayak gitu. Mungkin pertanyaan saya apa yang menginspirasi konsumen minuman Sebelumnya udah tahu Orange belum? sering saya lihat di yang di Boulevard sih. Di Boulevard kapan? Nggak tahu kapan ini. Pernah gue lihat yang standnya di sana ada Moko Orange. Tenda. Oke. Jadi kenapa mulai bisnis ini adalah karena kan waktu mau mulai bisnis kan pasti kayak bingung mau mulai bisnis apa gitu kan. Yang dicari adalah modal, ya kan? Ternyata itu salah. Harusnya tuh yang dicari tuh masalahnya dulu apa kayak gitu, bukan produknya. Saya waktu itu bisnis pertama saya itu bukan Moko Orange. Bisnis pertama saya itu adalah foto studio kayak gitu. Cuman pas sudah jalan sekitar 2-3 bulan ternyata orang tiap hari nggak butuh yang namanya foto, ya kan? Orang tiap hari tuh butuh yang namanya kayak makan, minuman dan segala macam. Jadi akhirnya penting setir ke apa nih ya, makanan atau minuman yang maksudnya kayak gampang tapi operasionalnya itu nggak banyak dan lama basinya kayak gitu. Yaudah akhirnya mutusin untuk jualan jeruk keras. Nah, makanya kayak kenapa namanya Moko Orange, karena awalnya kita itu jual jeruk keras. Jadi kayak Moko bahasa Makassar, Orange itu bahasa Inggris. Moko jeruk kayak gitu. Itu awal mulanya. Terus orang udah mulai kenal karena kita itu sering muncul di Car Free Day. Awal-awal kita jualan juga memang di Car Free Day kayak gitu. Orang kenal, terus habis dari Car Free Day kita jualan juga di Waduk Tangan, Waduk Kampung. Iya. Nah, disitu kan juga trafficnya udah lumayan. Dulu pas zaman 2017-2018 itu trafficnya itu kencang banget itu. Dalam 4 jam saja itu gelas, maksudnya kayak bisa hampir sampai 200 gelas, which is sekitar 40-50 kilo jeruk. Cuman setelah COVID, behavior orang berubah dan setiap kali ada produk yang naik, pasti ada produk yang turun. Itu udah pasti. Kayak gitu. Kayak contohnya aja kayak es Milo. Pernah dapat fresh kan es Milo kan? Sekarang mana? Kayak udah nggak ada. Jadi salah satu strategi yang harus diantisipasi adalah kita cari produk yang nggak cuma tren aja. Kayak gitu. Kalau tren harus dibilang kayak ya udah. Tapi coba lihat dari saya kecil sampai sekarang, minum di restoran atau itu selalu ada yang namanya es jeruk, selalu ada yang namanya jus mangga dan segala macam. Berarti ini produk nggak pernah mati kayak gitu, akan ada terus dan selalu ada minatnya. Jadi kayak oke, kita ini aja es jeruk, karena kan waktu itu di rumah cuma ada alat peras jeruk ya, dan itu cuma satu
antusiasnya, kayak jujur saya kaget pertama kali jualan itu tembus sampai 600.000. Menurut saya itu angka yang lumayan besar karena hari pertama tembus sampai 600.000, kayak wow, oke. Habis dari situ akhirnya mutusin untuk ganti setir dari bisnis fotografi ke minuman, dan sampai sekarang udah sampai berapa? 5 kayak gitu. Jadi kuncinya adalah cari produk yang gak bakal pernah mati. Itu sih. Jadi Kak, bagaimana cara Kakak mempromosikan ini Kak, usaha Kakak? Usaha. Kalau untuk online itu sebenarnya tuh kayak aplikasi Grab, Gojek dan segala macam, itu sebenarnya bukan promosi ya, itu lebih ke tools atau channel pembelian. Jadi jangan samakan itu melalui online dan segala macam itu termasuk promosi, enggak, karena menurut saya nggak semua bisnis cocok untuk promosi melalui digital kayak gitu. Ya palingan itu saya cuma 1 kali aja promosi di awal ketika pembukaan website baru, which is kayak beli 1 gratis 1 SP kayak gitu. Udah sesimpel itu aja, karena jujur Instagram Moto Orange udah nggak pernah diupdate sejak tahun 2022 karena nggak terlalu ngaruh dari situ. Paling orang butuh Instagram karena dia mau komplain, kayak Kak, kayak contohnya jus jeruknya asin banget kayak gitu, dia komplainnya di situ kayak gitu. Jadi kepikir kayak daripada kayak misalnya saya hire agensi terus untuk buat konten dan segala macam untuk mempromosi, saya lebih suka yang offline. Kenapa? Karena online belum cocok di Moto Orange. Kayak orang belum terlalu kenal Moto Orange itu apa, brand apa. Kecuali Yota, pasti udah tahu Yota kan? Yota brandnya udah di mana-mana. Jadi ketika misalnya Yota keluarin produk baru atau dia mau grand opening itu outlet baru, dia wajib untuk promosi online karena orang udah tahu brand itu apa. Tapi ketika misalnya saya baru mulai bisnis, saya iklan di Instagram dan segala macam, paling di skip kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gak butuh. Untuk saat ini belum butuh Moto Orange online, kayak promosi lewat online itu lebih offline, lebih ke kita buka outlet baru, kita beli 1 grade 1 atau enggak setiap Jumat mungkin ada kayak semacam diskon atau free es teh ukuran kecil kayak gitu doang sih. Nah terus ini kan baterainya udah sampai 5 sampai 6 ya di Makassar ya. Sebenarnya dok, usaha ini dimulainya secara mandiri kah atau ada biasanya sampai Ini kita benar-benar mulai brand ini dari awal. Sering banget dulu pas tahun 2021, 2022 orang datang ke rumah untuk minta franchise. Nggak bisa franchise ya. Kalau orientasinya uang, saya pasti iyakan. Tapi orientasinya adalah waktu itu kalau saya franchise kan ini dan dia tidak, maksudnya orang yang franchise ini tidak memanage brand Moto Orange dengan baik, kayak contohnya dia tidak jaga kualitas jeruknya misalnya kayak gitu, otomatis orang yang beli di outlet dia akan kapok dan tidak mau lagi coba untuk beli di outlet-outlet yang lain Moto Orange kayak gitu. Jadi yang merugikan adalah dari sayanya. Jadi saya belum sampai saat ini belum percaya orang untuk untuk buka franchise kayak gitu, karena yang dijaga itu adalah kualitas. Coba kamu contohnya adalah kayak Testi kamu lihat kan? Iya. Outlet itu udah banyak, nggak ada franchise. Sempat saya sama ownernya emang kenalan, sempat saya bilang kenapa nggak mau franchise? Nggak mau, emang takut aja akan merusak brand image-nya kayak gitu. Jadi kayak emang prinsipnya aja sih. Kalau misalnya orang orientasinya uang itu wah gila, dalam 1 bulan saya bisa mungkin aja kayak yaudah nih saya bukan franchise nih 20 juta dulu bukan hotel gitu, saya dapat fresh money 20 juta, tapi kan jangka pendeknya itu kayak gitu, jangka panjangnya kayak orang lihat kalau misalnya tidak di-maintain dengan baik ya kan ya, orang kayak gak mau lagi di situ, akan redup sendiri. Jadi kayak
sampai sekarang kita akan nggak buka franchise kayak gitu. Jadi nggak ada kerjasama, benar-benar kita bangun dari brandnya itu dari nol, cari nama, terus cari brand identity-nya apa, visi misinya, sama colornya itu apa kayak gitu. Jadi kayak misalnya mau orange jeruk, ya udah colornya rata-rata orange kayak gitu sih. Kalau boleh tahu Kak, modal awal untuk memulai usaha ini dan tahun berapa kira-kira usaha ini dibuat? Kita mulainya tahun 2017. Enggak 2018 pertengahan. Saya lupa bulan-bulan berapa sebelum setelah Agustus, September, sekitar September, Oktober, November, antara 3 bulan itu saya lupa. Mulainya itu modalnya itu benar-benar, untungnya sudah ada alat jeruk kerasnya. Seandainya kalau belum ada alat jeruk kerasnya mungkin lebih dari jutaan. Jadi sekitar 600 atau 700 ribu. Dan itu kita langsung jualan di Car Free Day kayak gitu. Awalnya juga itu belum ada brandnya, belum ada namanya, benar-benar jeruk keras pada umumnya aja, yang kayak kamu beli di mana 5.000 yang memang nggak ada sama sekali stiker ya kan ya. Habis itu saya minta tolong sama teman saya yang memang jago untuk bikin logo, untuk bantuin dong bikin logo kayak gitu. Ya udah akhirnya dibikin, jadilah logo seperti ini. Dan filosofinya itu sebenarnya itu kayak orang lagi senyum kayak gitu. Itu kayak huruf G-nya itu orangnya lagi senyum kayak gitu. Itu filosofinya, dan ada kayak gambar jeruknya juga di situ kan kayak gitu. Karena itu filosofinya awalnya emang kita jualan jeruk, dan ketika misalnya orang beli, orang senang karena produknya enak kayak gitu. Itu filosofinya kayak gitu. Nah terus saya tadi salah, modalnya ya sekitar 600 sampai 700 ribu. Tapi ketika saya bikin logo kan ada misalnya kayak ada perlu pengeluaran lagi ya, biayanya ya, sekitar 700 ribu. Jadi kayak 1,4 ya. Pokoknya waktu itu logo 700 ribu, modal awal untuk beli jeruk, gula, pasir, meja juga seadanya itu sekitar 700an. Jadi kayak sekitar 1 juta. Terus Kak, apa dampak usaha Kakak pada diri? Awalnya itu Kak, bagaimana cara mempromosikan usaha ini Kak? Promosi balik lagi ya, kan tadi pas kita jualan pertama kali kan itu laku banget ya, bener-bener kayak pertama itu kalau mau jualan cari traffic yang rame, udah itu aja sih, traffic rame, produk bagus, enak, pasti akan dicari kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk promosi bener-bener lewat full offense. Ini Kak, apa saja tantangan yang Kakak hadapi saat merintis usaha ini, walaupun ada, bagaimana cara Kakak menghadapi tantangan tersebut? Wah seru nih kalau tantangan ini. Kalau untuk tantangan ini selebihnya di faktor eksternal. Kayak contohnya gini, kita jualan, ya kan? Didatangin kayak preman yang minta jatah kayak gitu. Lebih ke gitu sih, kayak kita harus pintar sebenarnya ngelobi. Gimana caranya kayak kita nggak terlalu, misalnya kayak oke lah saya kasih itu, cuman kayak apa nih yang ini, lebih ke harus pendekatan juga, biar kalau misalnya apa ada sesuatu dia mau tanggung jawab, dan kita juga intinya jangan pernah mau untuk kayak kita terlihat lemah di pokoknya kita juga kayak harus punya power. Kalau misalnya harus pintar negosiasi juga kayak gitu. Kayak contohnya oke saya jualan di sini, cuman misalnya kalau misalnya saya dapat listrik dan segala macam kayak gini, kalau misalnya saya nggak ini saya nggak mau bayar. Pokoknya kayak harus ada benefit juga yang kita keluarkan uang untuk saya keluarkan uang untuk ini kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ke faktor eksternal. Mungkin itu saja Kak Di. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Ceritanya sangat menginspirasi. Mudah-mudahan Anda